Jujur ya, ini gue buka di sini jujur banget. Asik. Podcast banget. Usia 5 tahun gue pengen jadi jenderal. Karena kalau menurut gue nih, yang gue tangkep, Allah tuh memberikan rezeki bukan dari apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita butuhkan. Dan berbagi itu adalah sebuah kebutuhan buat gue, karena ya rezeki yang kita dapat itu sebenarnya cuma titipan. Biar ngerti, Joen tuh harus belajar apa artinya. Coba ikutin Asyadu. Mungkin di bulan Ramadan ini tuh bener-bener keberkahan untuk para pedagang-pedagang takjil. Dengan ada fenomena wartakjil, langsung borong loh. Gini borong. Cuman kan yang bikin masalah tuh kalau semuanya jadi pedagang nih, terus yang beli siapa? Aduh, baru alhamdulillah dipakai di hari raya. Tiba di edisi spesial Lebaran. Dan di spesial Lebaran ini kita juga punya guest star spesial, ada Bang Ricky Miraza. Gak akrab ya sama lagu-lagu Ramadan ya. Akrab dong. Terakhir proyeknya azan soalnya. Pokoknya kalau bulan puasa yang ditunggu-tunggu jadinya. Iya. Gua kadang nanti jam 5 gua nyari, nih Bang Ricky kagak lewat apa ya? Kata gua pengen gua telepon Bang, buru aja gitu. Terakhir udah seret ya kan, udah haus ya. Aduh, Bang Ricky. Thank you loh. Ini hari ini spesial orang yang di belakang layar akhirnya in frame, guys. Bikin kita di belakang layar. Jadi kalian tahu ya kalau ntar hasil video rada nggak autofocus nih. Ini dalamnya. Maaf. Karena kan kita hampir sebulan guys nahan lapar ya kan. Kita tuh sebenarnya kalau mau ideal pas abis buka kan, cuman kadang kita mikir juga waktu kan nggak sempat kan. Kalau kita bahas waktu nih, akhir-akhir ini Bang Ricky lagi sibuk apa nih kalau boleh tahu? Oh, akhir-akhir ini ya. kemarin Boleh. ada beberapa project dosa Ramadan kayak baju koko, baju muslim, foto. Bukan baju cici. Enggak. Cici koko. Enggak ke situ. Bukan Ini- koko dan cici, bukan. Ini koko, ini. Oh, iya. Bukan koko glodok. Ya. Koko merah. Itu koko Tomo. Iya. Terus ada juga kemarin sempat host pertama kali untuk program Ramadan Jelajah Halal Jelajah halal guys, jangan lupa nonton ya di Di mana itu? websitenya di Dance TV. Dance TV. Dan juga terakhir kemarin habis dari luar kota syuting azan maghrib buat iNews TV. Saya buat iNews TV. Spesialis azan. Ada perlu casting buat jadi beduk. Bisa kali ini puasa kali ini. Kalau ini- azannya langsung kan bisa nggak live? Ini jadi pentungannya aja. Siap. Pas kita berdua duet. Ini dong. Kalau maghribnya Joen dong. Aduh, maghrib ya nih. Iya ini. Suasana Maghrib dapat nih. Kan gelap. Bawaannya senja banget. senja. Langsung tinggal pakai kopi dah. Aduh. Prosesnya di mana tuh?
Di kemarin syuting di mana? Kudus. Di Kudus di Jawa, di daerah Jawa itu sekitar 4 hari. Jadi itu storyboardnya kayak lagi mengembara kan, lagi riding naik motor ya kan, terus sholat di masjid ya biasalah. Berarti proses syuting tuh full di senja ya? Senja. Full senja ya? Bener-bener pengen maghrib tuh. Pengen maghrib. Beneran. Jadi hikmahnya selain bawa motor utamakan keselamatan, utamakan juga ibadah ya. Ibadah. Terutama bikers di jalan jadinya utamakan ibadah. Tuh. Bang Riki ini emang auranya tuh maghrib. Bawaan Soleh banget gitu. Karena akhir-akhir ini isi sosial medianya Ramadan, ya kan iklan segala macem. Tapi by the way guys, beliau ini main film juga. Dan kalau nggak salah pas main film ada adegan azannya juga. Kayaknya sih enggak ya? Nggak ada. Spesial azan banget soalnya ini ada azan. Iya. Ini buka-buka azan ya. Apa? Jadi amal jariah. Gimana pengalaman pertama kali nge-host? Awalnya sempat deg-degan sih karena belajar kan. Karena tapi gue berpikir kayak kalau untuk kita berkarir di acting atau di musik, it's good, itu bagus. Cuman kalau di host kita tuh seperti langit yang mendatangkan bintang karena kita menyambut. Iya. Nah, gitu. Dan enak karena gue suka ngobrol sama dia. Udah kayak gitu juga, apalagi ini kan bernuansa Muslim, religi dan Ramadan ya kan. Udah gitu juga kuliner juga sempat ada challenge tersendiri sih. Cuma berjalan lancar. Aman ya? Aman. Sempat ngerasa anjir gue sanggup gak nih, ternyata sanggup gitu. Sanggup. Soalnya guys, kalian yang nggak tahu Kariki ini sebenarnya orangnya deep banget. Dia ini pemikirannya tuh dalam, cuman emang kadang gak mau ngeulik aja nih orang, gak mau nge-spill. Makanya kita hari ini ngundang, kita bakal ngejelasin siapa si Ricky Miraza gitu. Korek ya. Dalamnya agak susah nguliknya. Korek ya, harus PR korek nguliknya. ya. Awal diundang deh, udahlah gua nggak mau. Udah lu tuh satu dunia tuh harus tahu lu tuh orangnya kayak gini gitu. Jangan nge-host mulu, kali-kali jadi bintang gitu. Makanya kita juga ngundang dia di hari spesial Lebaran kan. Sebenarnya emang karena jadwalnya di kosongnya sekarang sih. Tapi benar mendekati lebaran juga kan? Iya. Yang lain udah pada mudik soalnya. Soalnya kan syuting sebelumnya pas lagi Ramadan kan sibuk nyari tajil kan. Syuting dia kan bisa halal bro. Bisa tahu. Iya, Bisa halal. Sengaja ngosongin juga di hari ini karena apa sih yang nggak buat jamu sehat ya? Masuk. Padahal jamu sehat juga jamunya kan halal ya gitu kan. Bilang, Bisa kali masuk program ya. timnya masukin lah, jadi kita 2 konten dalam satu acara gitu kan. Kan Kariki kan awal basic di model ya. Nah, bisa ke dunia acting tuh yang bikin lo minat tuh apa? Jadi prosesnya? gini, awalnya tuh dari kecil tuh bokap tuh suka nonton bahkan koleksi CD-CD original film-film Hollywood. Satu kardus berapa banyak tuh, wah nonton lah terus ini. Dulu belum ada Netflix kan, dulu waktu kecil. Nyokap suka musik dan keluarga nyokap tuh banyak yang pekerjaannya jadi wedding singer, penyanyi gitu. Terus kayak ngeliat, wah seru ya, wah ini apa namanya dari musik zaman vintage, era-era Motown tahun 60-an 70-an suka dengerin sampai era-era dance floor 80s 90s masuk 2000-an ya sampai sekarang yang kita dengar sekarang. Kalau untuk di movie sendiri juga tertarik dengan beberapa nama aktor-aktor papan atas sebagai idola, role model. Terus suatu saat mikir kenapa nggak disalurin aja berbagai macam referensi ini, tinggal dipoles dikit, siapa yang bisa berguna untuk kedepannya kan, untuk industri kita semua. Iya. Kayak gitu. Nah akhirnya mulailah awal-awal itu waktu itu dapat itu habis dari modeling iklan. Salah satu brand handphone itu sekitar tahun 2019. Setelah iklan itu mulai ketemu orang sana sini, casting udah sampai yang jalanin ada FTV, serial juga ada series. Yang terakhir kemarin di acting film Aku Rindu. Masuk. Kariki bukan azan doang ya, banyak ya. Rindu series karakter sejauh ini apa, main apa? Protagonis. Kebanyakan Anta ya, antagonis ya. Cuman ya Pak aja suka sih. Selagi anak maininnya dapet
karena acting itu kan keseharian. Mungkin di luar sana orang awam banyak yang mikir, wah belajar acting gimana, acting tuh susah, bla 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 bla. Acting itu keseharian, kayak kita lagi ngobrol gini aja kita nge-acting kan sebenarnya kan. Acting sih bener. Bukan acting kayak deketin cewek, bukan. Modus. Itu si Karik ini kenapa dapatnya antagonis mulu? Karena kan kalau acting sesuai kepribadian gampang kan, dikasih antagonis karena kepribadiannya baik loh, tepuk tangan loh. Nama rekening gue masih apa? Main hitung THR. Kariki ini salah satu orang yang kalau terjun di satu dunia dia nggak cuma fokus di bidangnya doang, dia kadang memikirkan gimana caranya industri ini bisa berkembang, orang-orang berkembang. Nanti kita bahas ya. Tapi sebelum itu juga nih kayak perkembangan kamera nih kayaknya belum ada yang keterak-keterak nih ya. Ada maghrib juga nih. Oh iya guys. Kos dulu ini, kos dulu ini. Bisa buka saya duduk. Ya, udah maghrib ya? Maghrib ya? Udah, men. Udah. Kayaknya udah maghrib. Alhamdulillah. Kita mulai bareng guys. Dibuka dulu. Kita kami. Ya, dulu ya. Oke, thank you. Salam kamera. Thank you. Gas, semangat. Nanti Bye-bye. ulang lagi buat nyanyi. Iya. Jujur ya, ini gue buka di sini jujur banget. Asik. Podcast banget. Usia 5 tahun gue pengen jadi jenderal. Gue ngeliatnya cara pandang lu tuh kadang di planning 5-10 tahun bahkan berapa puluh tahun ke depan lagi ya. Iya. Lu punya harapan memang untuk perkembangan satu industri karena lu Industri, gak suka iya. gitu ya. Maksudnya gak suka kayak gue terjun tapi gue nggak ngoprek banyak tuh kayak kurang gitu ya. Nah sebelum ke situ gue mau nanya, waktu kecil sebenarnya cita-cita lu apa nih? Jujur ya, ini gue buka di sini jujur banget. Asik. Podcast banget. Usia 5 tahun gue pengen jadi jenderal. Padahal jiwa leadernya tuh ada. Usia SD gedean dikit jadi pemain bola. Main bola, Gedean dikit lagi udah bintang film. bintang film. Udah sampai situ aja. 3 nih ya. Gue gak ngerti kenapa waktu itu pengen jadi jenderal karena gue sukanya sama sesuatu yang berbau militer, ketegasan. Ada sosok yang lu suka tuh di situ, Jenderal Sudirman kah apa? Apa emang pengen jadi jenderal gitu? Beberapa tokoh-tokoh sih, kayak Joseph Stalin, Adolf Hitler. Karena panjang lagi kalau dibahas lagi dikulik lagi. Mungkin orang tahu Hitler itu kejam kan, tapi di balik itu dia sebagai sosok hero di kaumnya, ya kan, yang membangkitkan masyarakat Jerman pada masanya dan keterpurukan. Terus balik lagi ke industri tadi, back to topic. Awalnya suka dan wah ini passion gue nih, antara acting, antara apa namanya musik juga di entertain ini. Cuman gue setelah gue terjun beberapa tahun terakhir yang masih agak sedikit bisa dibilang, gue ngerasa ada beberapa teknis yang harus diubah nih untuk kesejahteraan para pelaku seniman ini. Salah satu contoh tadi visi misi yang dibilang ke depan 5 atau 10 tahun ke depan, kita agak memungkiri lah, mungkin di industri ini beberapa hal yang banyak terjadi, kayak ada penyelewengan mungkin hak-hak para pelakunya. Oknum ya. Ada Oknum. oknum. Ada beberapa hal yang tidak diinginkan, kenyamanan bekerja. Mungkin gue sempat berpikir untuk kedepannya harus ada lembaga kuat terkait yang bekerja sama dengan pemerintah untuk ada legalitas izin dari masing-masing production house. Mungkin bisa dibikin ketika nanti production house tersebut legal, bisa berjalan, kredit skornya itu harus bagus. Ketika kredit skornya rendah, mungkin dia berjalan atau tidak YPH ini masih ditangguhkan oleh organisasi tersebut atau lembaga-lembaga hukum kuat tersebut. Nah, dari mana kredit skor ini kuat, tinggi dan bisa berjalan? Dari kenyamanan para pekerja seninya yang ada di dalamnya, dari kru, talent, semua yang terkait pekerja seni yang ada di dalam tersebut. Ketika kenyamanan bekerja mungkin di perusahaan atau di production house tersebut kurang, sebagai pelaku seni atau kru atau siapapun itu bisa mengajukan nilai rate. Disitulah bisa terlihat nantinya
dan terdiri dari berbagai macam aspek. Benar. Bisa juga bukan cuma soal kenyamanan lingkungan kerja, tapi dari segi mungkin hak-haknya, dari segi pertama hak sih paling penting lah ya, gue pikir. Iya sih. Baru sisanya sosialisasinya apa bagaimana, lebih kayak begitu sih. Jadi semua tuh nggak berlaku buat talentnya, kru juga. Ya semua dong. Karena berarti intinya yang lo highlight butuh satu badan pengawas kali ya? Betul. Iya kan? Iya, sementara kemarin kita dengar udah ada yang jalan Parvi. Itu bagus tuh, organisasi yang mendukung asosiasi para pekerja seni. Tapi mungkin untuk 5 atau 10 tahun ke depan, kita kan generasi anak muda nih. Usia kita terbilang pada anak muda kan. Kita butuh sesuatu yang lebih kuat lagi dan meneruskan organisasi itu. Meneruskan ya. Begitu. Dan lebih kuatnya lagi apa ya? Itu harus terkait ke pemerintah. Iya benar. Karena yang gue ambil sejauh ini mungkin teman-teman di luar ngeliat, oh film ini bagus, oh orang-orangnya keren, oh lokasinya enak, oh ganteng-ganteng, cakep-cakep, di belakangnya, iya kan? Iya sih. Sebenarnya yang orang gak ngelihat itu karena kita ngelihat kalian ngeliat di depan layar. Betul. Ketika ada talent cantik sama ganteng di depan kamera, itu ada orang kamera yang kepegelan sebenarnya di sini kan. Dan biasanya kenapa dibutuh ada badan penilaian dan lu sebenarnya nge-highlight kesejahteraan kan? Kesejahteraan. Ketika semuanya sejahtera, gue yakin karyanya itu akan bagus. Betul sih kan? Makanya kadang gua kalau nonton tayangan tuh dimanapun itu ya, kalau ngelihat mungkin ada orang awam mungkin yang belum mengerti sampai sejauh itu ngejudge, wah itu actingnya kurang, wah sinematografinya kurang bagus, apa yang gue pikir bukan dari sisi bakat si pelakunya, tapi lebih ke ini jam kerjanya gimana ya, wah nih dia capek pasti di lokasi nih apa gimana sampai kurang maksimal hasilnya. Penilaian gue lebih ke situ sih. Ya karena bisa jadi sejago-jagonya talent, tapi kalau disuruh nunggu 10 jam acting sebagus apa, bad mood ya kan. Betul. Bahkan bukan cuma talent, kru juga ada yang beberapa, ada yang bumbu bocor lah, ada yang geter, belum makan, sering banget. Jadi geter gambarnya apa gimana? Jadi guys, kalau pas lagi produksi jangan AFK. Jangan toxic, credit score-nya berkurang. Nggak bisa boost rank. Salah ya? Jadi Mobile Legend ya. Tapi bener loh. Maksudnya yang dibilang sama Bang Ricky ini, gue nggak tahu sih. Mungkin baru kali ini sih gue ketemu ya. Dan untungnya lu ngomongin di jam 1 jadi lumayan konten kita juga. Enggak, karena inilah salah satu contoh sebenarnya Bang Ricky itu dalam dan dia selalu ngulik. Kalau nyadar tadi ada masalah yang negatif pun beliau nyarinya yang positifnya dulu, dicari yang positifnya dulu. Solusi. Bahkan Hitler aja yang kayak gitu kan negatif kan, tapi dia masih mikir dia ini sosok pemimpin dan segala macam. Masih ada jiwa-jiwa positif thinkingnya gitu loh. Pasti ada sebabnya kan, kenapa dia kayak gini kan. Gak langsung ngejudge gitu. Karena apa? Setiap manusia diberikan kesempatan yang bagus, dia ada punya sisi buruk, sisi jelek. Tapi ketika sisi jelek itu kita mau berubah dengan sisi positif ditutupi, ya kita nggak bisa menilai terlalu awal kita untuk ngejudge orang, wah dia jelek, dia buruk, oh ini nggak bagus gimana gitu. Bener. Karena menurut gua kita bisa nilai orang ketika orang itu udah meninggal karena tahu hasilnya kan. Iya kan. Kalau kita nilai pas berproses pusing juga. Ini orang jelek, taunya besok tobat. Iya kan. Iya sih. Minggu. Sambal. Iya, tobat sambal. Tapi yang join dengan kakak nih, awal 2019 kakak mulai terjun di dunia entertain sebagai model, sebagai bintang iklan, sebagai pemain film layar lebar. Ada satu momen nggak yang kakak kayak merasa kayak pasti kayak down gitu untuk kayak gue nih pantas nggak sih masuk ke dunia entertain? Balik lagi kan awalnya kakak kan pengennya masuk dunia entertain, cita-citanya dari istilahnya dari kecil kan awalnya bilang jadi jenderal gitu. Pas udah gede istilahnya kan wah jenderal jauh juga ya sampai tetap bisa jenderal di industri. Bisa jadi produser, sutradara, bisa di produser atau sutradara. Apakah kakak kayak ada momen tertentu nggak kakak kayak bertanya-tanya dengan diri sendiri, gua pantas nggak sih? Kalau itu sih pasti, setiap sepertiga malam suka berpikir. Buset.
dalam banget. Ini berlebihan nih kayaknya. Kalau itu tuh pastilah karena pas terjun awal-awal waktu belum tahu apa-apa mikirnya wah nih bikin karya kita acting di depan kamera orang suka ya kan meledak jadi idola ya kan terlalu dini sih mikirnya waktu itu tapi pas terjun sebenarnya yang bikin gak sesuai gak expect itu dari segi teknis mungkin itu tadi jam kerja ya kan dari jam kerja apa segala macam atmosfer di lapangan itu seperti apa mungkin lebih ke situ sih tapi pas dipikir-pikir lagi jadi luas wah bener harus ada solusinya apa yang itu tadi dibilang kita harus ada lembaga kuat dan kita harus ada asosiasi tersendiri gitu. Nah balik lagi nih kan katanya kakak bilang teknis kan pada saat itu kayak nunggu tips and trick kakak nih pada waktu syuting kan nunggu lama tuh kakak ngelakuin apa gampang supaya kayak jaga mood kakak gitu gampang gini loh untuk pekerjaan seperti di entertain, modeling, entah di acting kita harus profesional kan besok kerja dibayar ya udah kita harus menjalankan itu gak ada alasan untuk ngantuk apa mood itu kan kita harus jaga tuh banyak sekali kalau dilihat pemain-pemain atau beberapa talent yang udah di lokasi udah waktunya untuk modeling untuk foto lah untuk job runway atau untuk syuting ngantuk apa segala macam biasakan Hamin 1 atau Hamin 2 sebelumnya ya kita cukup istirahat lah luangin waktu buat tidur nah, di lokasi juga udah selesai take langsung tidur jadi dan mengurangin gadget ya karena kalau kita ngurangin gadget itu otak pikiran kita jadi nggak terkontaminasi sama dunia luar sih jadi kayak gitu fokus kayak istirahat olahraga juga paling penting gym makanya gue hobi banget olahraga karena aset gitu di dunia acting kan banyak banget tuh ya peran jadi orang jahat peran jadi orang culun jadi tukang bakso jadi apa ada nggak hal baru nih yang lu alamin nih lu pernah jadi apa gitu karakter challenging lah jadinya challenging untuk challenging selama ini kalau untuk jadi presiden mungkin atau mungkin kalau itu di real life aja anaknya amin enggak atau mungkin lo kan lebih sering ke antagonis ya mungkin cara pendalaman karakternya karena karakter protagonis itu sama semua kan jahat baik tapi gimana pendalamannya itu yang treatmentnya beda-beda kan jadi gini selain terjun di industri side activity atau aktivitas sampingannya gue masuk ke komunitas di namanya Prosa Proyek Selasa di situ kita sharing kita belajar bareng beda naskah beda skrip belajar tentang buku Stanislavski metode acting ya kan nah di situ jadi kalau kita ada unek-unek di industri nanti kita ada apa bagaimana biasanya sharing sama anak-anak ini gimana ya begitu gimana ya nah enak jadi lebih kayak home sih lebih kayak rumah jadi ketika kita resah ketika kita butuh solusi semua tuh kita salurkan di situ nah untuk itu diajarkan juga kita saling diskusi soal itu tadi bagaimana pendalaman karakter terutama untuk antagonis ya pendalaman di situ gue lebih kayak jadi gini loh masing-masing aktor tuh punya bank memori di pikirannya bank memori entah punya masalah kelam atau dia punya pengalaman happy banget tentang pengalaman hidup dari kecil sampai besar ketika kita menjalankan itu sebagai peran antagonis otomatis tinggal diklik kita udah keinget waktu kita peristiwa di sini gimana waktu peristiwa kita di sini tuh kayak gimana lebih kayak gitu sih dan itu bisa dapet nggak dibuat-buat dari live kan filmnya kan yang dapet banget tapi ketika berarti kan setelah ikut komunitas acting otomatis segala aktivitas hari-hari lo semenjak itu selalu rekam kan untuk masuk ke bank memori. Yes. Sempat dibilang jadi orang baperan nggak? Gue sempat karena lo baperan banget. Iyalah, gue lagi nikmatin nih momennya. Jadi bank memori gue. Kayak lagi di sini aja masuk bank memori nih. Iya kan. Gimana rasanya kalau gue di interview gitu kan? Nah, lo sempat ngerasa karakter apa sih antagonis yang rada challenging? Apa dia psycho? Psycho pernah, tapi ada salah satu project waktu itu gue harus jadi ini serial ya FTV bisa dibilang jadi
orang tua. Dan gue di makeup tua waktu itu. Ya nyari vokal gue pasti. Iya. Nyari vokal, gesture badan, cari kita jalan. Sifat udah pasti, hal-hal kecil kebiasaan, kita ngantongin tangan kayak gimana sebagai orang tua gitu kan. Itu lebih challenging sih dibandingkan jadi diri kita sendiri anak muda marah-marah ya. Itu tipis-tipis. Itulah. Kalian jangan lihat aktor cuma ganteng, keren. Oh ini mah bisa tampil di TV, di film karena ganteng. Bro, cara jalan lu pikirin kan, nada bicara, vokal, intonasi, kebiasaan hal-hal kecil, cara dia ngantongin tangan, cara dia makan, cara dia bicara. Tuh. Semuanya Semua diperhatiin. Kadang logat, bahkan ada yang ngerubah bentuk tubuh juga kan beberapa kali akhir-akhir ini. Betul gitu. Dan industri Indonesia sekarang tuh udah mulai berkembang ya, jauh ya. Udah bagus banget, udah lumayan lah. Dan meningkat dari dulu udah bagus, sekarang makin lagi. Makanya mungkin Bang Ricky bilang treatmentnya harus lebih Itu tadi. baik lagi. Untuk para pekerja seni ini kalau bisa dari sisi jam kerja, dari sisi hak-hak apa segala macam itu lebih diperhatikan dan diprioritaskan lagi. Seperti itu. Oke. Gue ngeliat dari kacamata gue, visi lu ini kan panjang bang. Iya. Otomatis banyak banget hal yang pengen lu capai. Betul. Sejauh ini dari apa yang lu udah capai aja udah banyak gitu. Ya, alhamdulillah. Iya kan, udah banyak nih orang nih sebenarnya. Karena gue ngerasa masih kayak harus try itu lagi. Karena kita nggak pernah puas juga kan. Bersyukur iya, tapi kalau untuk sampai stuck puas loh nggak boleh kayak gitu. Karena harus berkembang. Dan nggak bakal puas juga sih. Yang di atas lagi masih ada langit lagi. Iya makanya. Gue mau nanya, ada nggak sih hal yang menurut lu pengen banget tapi belum kesampaian? Terserah nih, mau karakter, mau lu jadi director, sutradara atau mau apa? Kalau untuk jadi di dunia di industri sih beberapa karakter ini alhamdulillah pernah berasa ya, pernah gue jalanin. Tapi untuk dari skala lebih luas lagi ada yang mungkin belum sampai, mungkin terbuat usia gue terlalu muda. Gue hampir mau nyalek kemarin. Salah satu partai besar sempat ngajak dan gue sempat ketemu beberapa kader dan juga sekretaris pengurusnya dari ketumnya sendiri, kita udah sempat ngobrol. Waktu itu visi misi gue yang tadi gue udah jelasin kan. Ini bukan cuma untuk kepentingan pribadi, tapi ini gue memikirkan untuk kesejahteraan. Gue merasa kayak kaum gue gitu, industri ini gitu. Nah, gue harus membela hak-hak para pekerja seni. Ya kalau bukan kita yang menyuarakan siapa lagi gitu. Bahkan sebenarnya gini loh, simple ya, hal simple untuk ke arah sana. Kayak kita habis syuting, kita habis kerja, habis apapun itu, kita ada sedikit rezeki. Ketika kita melihat orang-orang kesusahan apa segala macam, ya kita berbagi, share it. Itu juga termasuk salah satu jiwa sosial dan yang tujuan untuk berpolitik itu kan kita mengutamakan kepentingan bersama. Jadi jembatan ya. Jembatan. Nah, gue sempat waktu itu hampir. Cuman waktu itu sempat ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, yang mau masuk mengusungkan waktu itu dia masih mempertanyakan dan ada project lain waktu itu gue. Jadi gue sempat agak bimbang. Ini gue ambil enggak ya? Sempat mikir dan usia juga mungkin masih kepala dua, jadi masih ada beberapa waktu lagi kan di situ. Butuh memantapkan lagi keberanian untuk berani menjembatani kan. Dan lu udah kepikiran Sun, kalau emang iya kita doakin semoga Bang Ricky Miraza amin ya jadi. Amin. Tinggal tunggu aja kapan waktunya ini orang mood. Iya kan? Mood. Karena banyak banget sebenarnya rundown acaranya nih. Apa nih? Next udah ada project mau syuting lagi? Mungkin habis lebaran ya. Apa tapi tuh? belum bisa di-spill, belum tahu juga maksudnya. Tapi ada habis lebaran nanti. Masih nego ya? Ya gitu. Karena kalau menurut gue yang gue tangkep, Allah tuh memberikan rezeki bukan dari apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita butuhkan. Dan berbagi itu adalah sebuah kebutuhan buat gue, karena ya rezeki yang kita dapat itu sebenarnya cuma titipan.
segmen 2 nih ya. Kita tadi udah bahas juga tentang seputar Bang Riki ya, seputar visi misi. Kita emang gitu sistemnya, langsung ke yang dalam gitu. Deep, Langsung aja, nggak usah basa-basi lah, langsung aja lah. Straight to the point. Karena menurut kita juga terbatas ya waktunya. Bintang tamu yang ini juga rada sibuk, kita juga rada sibuk dan bilang ya lebih cepat lebih baik ya. Cuman intinya kalau kita bahas tentang kebaikan juga sama, kita lagi bahas hari raya Idul Fitri kan, hari Lebaran, maaf-maafan, harinya kebaikan segala macam. Momen yang paling lo kangenin apa? Gua Idul Fitri gua kangen banget waktu tarawih perang petasan, jujur ya. Itu hal negatif tapi gua suka banget. Karena nggak lo waktu kecil Ramadan. Itu kecil, momen yang kangenin saat Idul Fitri. Salam tempel lah, apalagi. Iya, THR. Iya. Salam dapet. Tapi sekarang lu yang paling gak suka kan? Soalnya Iya, gantian. Banyak banget keponakan killer. Iya. Apalagi nih misal, Nona salaman dulu sama om, saya dulu, bisa aja gitu tuh. Nyuruh anaknya. Apalagi kalau pada kumpul, saling spill kan. Wow, dia sekian. Wow, gue juga bisa. Oh, gue juga bisa. Baik kayak gitu. Terus ada yang lebih neror. Apa lagi? Merit kapan nih? Kapan ya? Tapi kalau Lebaran mager banget tuh nggak? Kadang kan keluarga besar kumpul, pasti dibilang ini saudara nih. Ini saudara nih, atau pasti THR gue nambah ya. Ini saudara nih, yakin nih? Enggak kali gue bilang saudara, gue yakin nih gue begitu. Semua ngantri ya? Iya. Ada aja saudara ya. Tapi apa namanya tuh, itu benar-benar berkesan banget sih. Yang buat di Idul Fitri tuh, wah, walaupun emang ada aja gitu rezekinya pas kita udah di bulan yang penuh berkah ini langsung masuk ke Idul Fitri tuh benar-benar rezekinya tuh ada. Sampai kok gue bisa ya ngasih ya? Kok bisa ngasih? Awal-awal ya gitu. Karena kalau menurut gue nih, yang gue tangkep, Allah tuh memberikan rezeki bukan dari apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita butuhkan. Dan berbagi itu adalah sebuah kebutuhan buat gue, karena ya rezeki yang kita dapat itu sebenarnya cuma titipan. Kita butuh berbagi, share. Ya kan? Karena kayak miskin tuh sama aja, sebenarnya cuma tanggung jawabnya yang kayak lebih banyak kan. Kebetulan dia dipercaya mungkin sama di atas gitu. Nah, Bersal Joen, point of view dari Nonis nih selama bulan Ramadan, apa sih yang kamu rasakan? Apakah seru? Apakah udah minat? Nggak mau. Takjil aman. Ini nih yang ngambil takjil jam 3 Pelakuan takjil nih, pelakuan takjil. Dari bulan Lebaran sih yang aku lihat sih, wah aku merasa kayak wah gini ya kalau puasa nih. Kan aku sempat ngikut juga puasa berapa kali, tapi ya bolong-bolong juga kan, bukan tiap hari, tapi coba merasakan apa yang teman-teman rasakan juga. Tapi oh gini, ketika kita pas makan, wah lega banget sih. Kayak gimana ya? Kebetulan di Kupang juga kan, di tempat Joen. Ke bulan Ramadan gini, apa puasa gini, pada saat mau Lebaran, itu tuh sering teman-teman yang Kristen bantuin teman-teman Muslim bagi-bagi takjil ke karyawan-karyawan lain gitu. Jadi istilah toleransi itu penting sih. Kerasa ya toleransinya. Wah, Joen kayak wah bukan Muslim tapi kayak dianggap Muslim juga. Jadi wah jadi kayak Joen juga seneng banget sih. Itu kita. Ini dari point of view Bersal yang notabene dia non Muslim, otomatis kita sebagai Muslim satu mayoritas juga di sini ingin kepada semua hari raya agama juga dihargain ya. Semoga kita juga bisa saling jaga, saling merangkul, silaturahmi segala macam. Karena kita nih negara yang harus penuh akan toleransi karena kan kita beragam gitu ya. Harus. Nah, masalah Lebaran identik sama maaf-maafan. Ini sebenarnya pertanyaan utama di segmen ini adalah dari kita berempat, ada nggak sih momen yang pengen kita ucapin maaf tapi ke siapa? Ya pasti orang tua lah. Orang tua ya. Kenakalan apa sih? Itu bahas kenakalannya nggak? Waktu kecil kali ya.
Atau ada hal-hal yang belum kesampaian atau lu mungkin ada yang mau dibilang ke orang tua pas udah gede? Kalau kenakalan kecil ya nakalnya anak-anak mungkin bisa dibilang wajar lah, walaupun nakalnya gila ya. Tapi kalau misalkan udah gede kayak sekarang ya relatif lah, biasa aja sih. Oh, gue sih minta maaf ke orang tua gue karena masih gini-gini aja gitu kan. Tapi itu bukan sebuah kesalahan. Bukan, lagi berproses. Lagi proses dan nikmati aja proses. Karena ekspektasi gue tuh dalam 1 tahun minimal gue harus dapat berapa triliun, kan susah kan. Jadi nggak sesuai ekspektasi mulu gitu kan. Ekspektasi gue juga. Tentang menikah sebelum bisa beli Pulau Bali. Ya kan. Kalau Joyan selama Kalimantan masih di sono dia minta maaf, pengen digeser dikit. Apa Kang Andri ada momen mau minta maaf kah? Kalau gua lebih minta maaf ke Allah sih. Asik. Tadi kan lu nanya momen apa yang dikangenin ya di puasa. Dulu itu gua rajin banget puasa, ibadah gitu kan. Sampai gua namanya apa ya dulu tuh ada buku Ramadan namanya ya. Oh yang ngisi buat Ustaz itu PR banget tuh. Jadi tuh gua sampai ya emang dulu pas lagi SD kalau nggak salah SD itu niatnya karena takut wah gua harus ada laporan nih, ada tanda tangan puasa harus full. Tapi kerasa juga walaupun emang gua ngelakuin untuk itu momen puasanya tuh wah, dan jangan ditiru sih untuk yang sekarang mah gua bilang bentong. Nah makanya itu kayaknya gua bakal minta maaf sih dan gua bakal berubah lah menjadi yang lebih baik, pengen ngerasain yang momen yang dulu itu yang gue rindukan. Semoga gue ketemu lagi di bulan Ramadan tahun depan. Amin. Itu aja. Amin. Semoga kita semua ya. Amin. Tapi Bang Riki kan gue lihat lo kan dalam menyikapi dan memandang satu hal gitu. Kadang lo punya gambaran yang kita belum kegambar gitu kan. Kasarnya kita nih kadang masih suka bego lah gitu. Lo nih punya gambaran yang rada nyeleweng iya, tapi bagus ngerti nggak lo? Artinya kita belum tentu untuk bisa kepikiran dan lo udah kepikiran. Bagi lo momen Idul Fitri itu apa sih? Mungkin kalau bisa ditarik lebih dalam lagi kayak Ramadan ya. Mungkin bagi gue dari proses Ramadan sampai Idul Fitri itu bukan cuma sekedar kita nahan lapar atau haus. Iya betul. Hati yang paling penting. Lapar sama haus tuh tipis lah. Itu kesekian yang paling pertama hati kita. Karena sebenarnya ini tuh bulan yang dispesialin khusus untuk melatih. Bahkan mungkin habis setelah nanti Idul Fitri harusnya kita sebagai manusia yang sifat dasar dan moral kita ya seperti menjelang Idul Fitri ini menjaga hawa nafsu, ya kan? Dari segi mungkin sirik, hati, dengki, emosi, marah, apa semualah ya hal-hal yang berbau duniawi lah, lebih ke situ sih. Ya makan minum itu kan juga termasuk nafsu, tapi itu tipis-tipis. Menjelang Idul Fitri gambaran gue itu ya lebih kayak kita udah fitrah kembali, pasti udah suci kembali karena 1 bulan kita berpuasa, udah menahan semua macam godaan dari sirik, dengki, iri hati, marah, baik lagi sifat-sifat jalan manusia itu udah kita lewatin. Kita kembali fitrah di Idul Fitri dan selebihnya lagi nanti setelah Idul Fitri harusnya kita seperti itu dan tidak berubah ya, nggak berubah ya. Harus begitu sih. Masya Allah. Jadi gini Ustaz. Harusnya gue sering gini ya. Cocok Kalau jadi Ustaz aku diuji ini. Asyadu. Gak mau. Karena gue ngeliat Idul Fitri juga momen kita untuk ngerasa cukup gak sih? Kadang kita merasa kayak kita tuh harus ini dan di Idul Fitri benar-benar di stok kayak udah lu segini aja dan saatnya lu berbagi sama orang-orang gitu. Iya benar. Tapi ini ngaruh banget loh. Gua tahun lalu mulai memaknai, mendalami yang gue pikir tadi soal Idul Fitri sama Ramadan. Setelah Idul Fitri, hari-hari biasa, ketika ada masalah, ketika ada keributan atau ada masalah pekerjaan, apa segala macam hal-hal biasakan lah. Gue jadi kayak gampang ngelewatin ya karena gue pikir kayak alah itu duniawi, hal-hal yang berbau-bau dunia. Dan mungkin masalah-masalah hal-hal yang ada di hidup kita sebelumnya
itu membuat kita jadi dewasa ya. Ditambah lagi pelatihan atau training saat kita lagi puasa, bulan Ramadan dan juga Idul Fitri, itu ngebikin kita jadi lebih gampang ngelewatin semua masalah tadi. Jadi kayak ya hal dunia. Asik. Lebih kayak begitu sih, gue pikir. Kalau boleh tahu udah belajar bijak sejak kapan ya? Lancar banget, emang dalaman ya. Sejak lahir. Iya, kepribadian kayak gitu. Ya, berbagai macam hal yang terjadi di hidup buat kita jadi lebih dewasa lagi. Sama ini juga sih, kayaknya semuanya tuh terlihat sama rata. Kalau gua lihat gitu, ada yang dikasih, ada yang ngasih. Jadi tuh benar-benar wah, itu sih momen Idul Fitri yang bagi tugas betul. lah kan. yang kata lu kan semuanya kan kata lu kan apa namanya? Kayaknya udah dicukupkan lah. Entah lu lu dipercayain buat ngasih. Oh, berarti lu sekarang lagi misalkan belum mampu, berarti gue yang menerima. Gitu tuh. Biar ngerti, Joen tuh harus belajar apa artinya. Coba ikutin Asyadu. Tapi gua jujur Idul Fitri gua seneng. Pertama, libur. Iya kan? Kedua, THR. Tapi ada yang gua sedihin. Gua kadang kangen sama momen sama keluarga yang masih ada. Iya. Iya kan, kadang lo mikir, ih kok sekarang nggak ada ini gitu kan. Itu Gue sih, jujur ngerasa gue deket banget sama kakek nenek gue, sama om gue yang udah almarhum. Gue ngerasa kayak anjir kalau ada mereka kayaknya tuh Kumpul seru. Sekarang tuh kayak gue bingung, gue nggak ada kakek nenek, gue mudik tuh cuman ke rumah, tapi gue kayak gue ngerasain hawanya ada, tapi itu nggak ada. Cuman ngerasain kayak kenangan-kenangan aja. Sedih banget anjir. Lu ngerasain nggak sih? Iya, pastilah. Karena setiap momen itu kan kerekam di memori kita, dan kalau misalnya udah nggak terjadi lagi ya itu jadi kayak kemana ya, nyariin pasti. Kalau Kak Andri? Ya suasana juga kalau menurut gue sih beda aja kalau misalkan ada yang kurang. Jarang ngumpul juga. Kalau misalkan di keluarga besar gue ada masih ada kakek dan nenek sama yang udah almarhum, misalkan udah meninggal gitu. Nggak jadi tuh kalau misalkan dulu tuh wajib langsung. Kalau misalkan nggak datang itu diomelin apa gimana. Kalau sekarang mah ya sesempat dulu aja kayak gitu. Kadang-kadang emang datang cuman nggak di hari itu, nggak berbarengan kayak gitu. Kita pas lagi pulang dia baru datang, nggak pas banget momennya situ. Kalau Joen di hari raya Joen mungkin ya ada rasa bersama keluarga, ada rasa yang disedihin juga nggak sih? Kayak waktu Natal sih, kan kayak Natal harus kayak berkumpul sama bapak sama mama kan. Kebetulan bapak Joen udah nggak ada, jadi kayak awal Natal pertama tuh kayak ngerasa kayak aduh kayak ada yang kurang kan. Kan biasa kan kalau kayak malam Natal tuh kan Mama Joen sama bapak kan bertiga. Kali ini berdua kayak masih mikir, kayak seolah-olah emang yang kayak kakak bilang awalnya masih ada tapi orangnya nggak ada, kayak kita yang mencari-cari di mana nih. Gitu sih kesedihannya mungkin. Tapi ada yang gue kangen nih, lanjut tapi kayak sering berjalannya waktu ya mau gimana lagi. Sekarang kita yang jalanin hidup ya udah. Karena gue sempat mikir almarhum kakek gue meninggal kemarin tahun lalu. Semua yang direncanain di hidup kita itu emang udah planning dari yang di atas kan. Ketika kakek gue mulai melemah, sakit-sakitan sampai dia almarhum, gue ngerasa gue sebagai laki-laki bertumbuh juga. Gue udah mulai bisa matang secara mental, secara apapun itu, mulai bertahap, ada progres yang gue ngerasain di diri gue sendiri. Nah, ketika yang udah senior melemah, yang muda bertumbuh. Nah, mungkin itu juga di momen Idul Fitri kan. Regenerasi betul. Yang lama-lama ya pelan-pelan nggak ada. Kita yang muda-muda ini bertumbuh. Itu juga dengan keturunan kita nanti. Gitu. Apa Kak Andri? Ada yang gue kangenin. Almarhum nenek sama kakek. Nenek gua hobi banget bikin jamu. Nah,
Masuk ke kakek gua emang berkebutuhan lah. Jadi dia mengkonsumsi obat-obat tradisional, nah jamu. Katanya di sini ada jamu ya. Gimana? Lo nge-bridging. Boleh. Jadi di jamu. Enggak, dengar sih ada jamu gitu. Ya kali gua bisa ngobatin rindunya gue gitu. Kalau mau jamu tuh minta Joel jamu. Allah gimana sih? Saya sambil ngambilin Joel jamu ya. Jadi di sini tuh ada jamunya juga, kita minum jamu realnya. jamu bener nih. Bener jamu. Ini jamu buat apa nih tapi? Kesehatan. Nanti dijelasin. Sebenarnya kenapa jamu saya, kita juga memperkenalkan salah satu jamu ini kan aset negara, aset budaya kita kan. Yang menurut gua ini nih orang hampir semua masyarakat pernah ngerasain ini. Tapi cuma sekedar ya udah ini jamu. Sedangkan kita memiliki rasa ini harus dijaga. Karena kalau nggak ngerasa sekarang, lama-kelamaan bisa diklaim kan. Betul. Karena menurut gue ini salah satu pengobatan terbaik aja ya kan. Karena jamu ini menurut gue bermanfaat banget. Dan kalau kita jaga dan kita kenalkan ke dunia luar, otomatis kita sekaligus bisa menjadi bentuk bela negara kita juga kan. Betul. Dari si jamu sehat ini. Lo bayangin kita dapat prestasi bela negara cuma gara-gara podcast, kapan lagi kan? Iya. Bela negara. Iya. Ini apa nih? Set kuning banget itu apaan? Ini jamu kan nih? Ini jamu. Bukan moke. Oke. Nggak mau jadi bandar bos. Ini jamu kan? Jamu. Bukan Sofi. Sofi. Ini namanya Sinom. Sinom. Jamunya. Dulu ya. Sinom. Namanya Sinom. Dia ini kebetulan baru megang segmen jamu hari ini. Sebelumnya Karena yang bertugasnya sedang mudik, udah mudik duluan. Sebelum kan kebiasaan minum jamu tuh harus diginiin supaya Diketok juga nggak gitu nih. nggak kan versi Joen. Lo gimana sih? Sinom ini bahan dasarnya dari daun asem yang masih muda kayak Joen. Asem banget nih pasti nih. Enggak juga sih. Berarti kayak kunyit dong ya? Iya, dia juga seperti kayak kunyit asam, tapi bahan dasarnya kalau kunyit asam kan kunyit sama asam Jawa kan. Ini bedanya pakai daun asam muda. Oh. Coba. Oh, daunnya. Iya, selain apa? Bahannya itu dari Coba, asam. Cheers dulu. Ya, minum dulu ya. Cheers dulu. Minum dulu supaya ngomong lancar. Ya. Biar kalau kita Cheers. Sehat. meringis bareng-bareng. kayak kunyit asem ya. Iya, dia ke kunyit asam. Tapi nggak seburuk yang gue kira sih. Iya. Maksudnya Awalnya lebih berasa kunyit asem sih, Kaget. lebih pahit itu. Ini nggak begitu pahit. Bisa aja. Ini kunyit asam kali. Selain daun asam, Pahitan muka Joen. bahannya tuh Bahannya apa aja? bahannya tuh ada temulawak, ada Temu kangen. wah Waduh. bukan dong. Temu mantan. Oh enggak, jangan. Enggak, Bahaya. itu bahaya. Ya. Ada temulawak, kunyit, Oh iya. Oh, ada kunyitnya. pala. Pala siapa? Pala kakak. Pala abis itu gula aren, gula pasir gitu. Pas ini rasanya Kayu manis juga. Kayu manis ini di dalam. Ada. Jadi kalau kita minum ini nih kita Habis. Apa tuh? menambah nafsu makan, Bos. Oh, buat Mungkin gemuk. karena ada temulawaknya. Iya. Lu gimana sih orang puasa kasih ini makin makan nanti habis lah ini. Udah lapar nih disuruh. Ini kunci Joen ketika mau berburu takjil. Minum ini dulu, Bos. Pokoknya tidak disarankan minum ini pas lagi sahur ya, guys. Nggak boleh. Tapi nggak masalah. Kita minum ini kan artinya besok lebaran. Oh iya, Kita kan iya. makan banyak kan. Benar. Habis itu Kok lu nggak ngabisin? pelan-pelan dulu. Dan mencegah peradangan mah atau lambung yang sering Nah, cocok buat yang puasa. Iya, puasa cocok. Nah, ini mau nambah? Oh, ya, ambil mau nambah. Jadi gitu peradangan mah, dan satu sisi juga
ini nih sinom ini bisa bikin kulit join putih, mencerahkan kulit bos. Iya bener loh. Iya lo putihan. Ya kalau kena lampu kan. Enggak beneran putih tuh. Berarti emang kecil-kecil. Panuan dong. Wah, join hitam gini tapi nggak ada panuan. Orang hitam nih. Bukan. Ini warnanya metalik, jadi kayak putih. Gila dong. putih dong. Iya bener. Wah bener. Begitu lah ya. Iya, jadi sinom ini banyak khasiat kalau kita mengkonsumsinya secara rutin. Mungkin kayak kariki, capek, atau nggak nafsu makan, minum aja sinom. Kalau mau puasa, sahur minum gimana? Wah, kayaknya lapar karena nambah nafsu makan. Oh iya. Kalau minum sebotol langsung bisa mabok juga kan? Oh, mabok juga. Mabok, anggap aja moke. Jadi mungkin sinom ini bagus untuk orang puasa, tapi minumnya setelah sholat tarawih mungkin kan. tarawih. Biar misalkan yang GERD, banyak kan ketahan, rasa laparnya pas sahur jadi banyak. Kadang orang tuh bangun sahur tuh karena masih ngantuk, makannya dikit-dikit kan. Pas jam 12 baru tuh kan, stang auto warteg kan. Gitu-gitu kan. Nah, makanya dikasih ini biar lahap gitu kan. Jadi udah nggak kepikiran warteg. Jadi ini juga bisa makan teman juga kan? Kenapa? Ya kan untuk nafsu makan. Terus? Nafsu jadi kalau makanan habis makan teman. Oh. Lucu banget sih kamu. Lucu lagi. Coba ada ale-ale nggak mau gua gosok coba lagi. Aduh. Wih, sumpah ini gak Enak ah. pahit banget wih. Gimana pahitnya? Enggak, ini manis Joen. Karena madep sini dong. Ah, Cepet. Oke. Itu sih. Ini jamu dari Joen, apa namanya, Sinom. Sinom. Buat lo semua yang di rumah, buat kalian di rumah, cobain Sinom. Review dari Bang Ricky nih sambil minum, gimana rasanya? Rasanya nggak begitu ekspektasi gue tadi pahit banget. Pas minum jadi nggak seburuk apa yang gue kira. Ternyata enak. Wah, ini enak banget ya, agak peres. Nggak apa namanya, agak-agak apa ya, manisnya agak pahit sedikit. Nggak begitu berasa sih. Tapi udah habis, kita nyangkut, rasanya mulai agak sedikit pahit. Iya. Aftertaste-nya. Itu yang Joy rasakan Nah, sekarang. jamu ini diproduksi oleh Jamu Sehat. Untuk brand yang lain pengen ditempel sini boleh kok. Masuk terus. Jadi yang kita ambil review jujur tadi dari Bang Ricky, artinya buat anak muda zaman sekarang, ini nih salah satu warisan budaya lokal kita loh. Jangan malu lagi dan jangan ragu untuk bisa minum jamu. Kadang kita selalu bergantung dikit-dikit obat, dikit-dikit sama obat. Dan itu kadang selain bagus iya, mahal juga iya, tapi cobalah alternatif, ya kan? Dan yang kayak gini juga kadang bisa lebih baik juga karena nggak ada kimia sama sekali ya. Sih. Nah, jadi approve ya. Coba Sinom. Oke, back to topic lagi. Ramadan. Marhaban tiba. Bukan dong. Bukan. Lu tiap Ramadan punya resolusi nggak sih? Resolusi. Ya. SD. 4K. Apa ada nggak? 360 Iya, 360 FPS. Resolusi ya setiap tahun pasti ada, khususnya untuk Ramadan. Ya itu tadi, gue berusaha menjauhkan sifat-sifat bawaan gue sebagai manusia. Sifat-sifat jelek manusia itu ya sirik, dengki, apa segala macam. Bukan cuma stuck di Idul Fitri besok langsung berubah, tapi usahakan setiap tahun itu ada perubahan. Setelah Idul Fitri ada progres. Jadi dalam waktu 1 dekade mungkin atau 10 tahun mulai kelihatan, itulah mungkin kelihatan progresnya. Mungkin dulunya dia sifatnya bagaimana, sekarang dia mungkin lebih dewasa, lebih wise, lebih apa segala macam. Mungkin orang bisa menilai. Gitu sih. Kalau gue jujur, sebelum-sebelumnya Ramadan ini kadang gue masih ngerasa kurang vibes-nya di gue. Mungkin keimanan gue yang
goyah ya. Bocor. Kadang gue bocor nih ya. Iya kadang gue ngerasa tuh dulu zaman gue waktu kita kecil mungkin kita ngerasain Ramadan tuh bener-bener kerasa banget. Ini Ramadan yang kita muter-muter, terawehan segala macam kan. Sekarang semakin kita gede tuh kadang ngerasa dikit-dikit bukber. Sampai yang gue pikir Ramadan tuh gue pikir malah bukbernya ya kan. Bukber juga paling pada spill. Iya, itu doang kan. Udah pada ngapain, udah pada jadi apa gitu doang kan. Itu yang gue rasa, gue berharapnya sih di Ramadan tuh ke depannya ya, karena besok Lebaran, gue bisa lebih menghayati kembali gitu makna dari si menahan amarah, menahan apapun hawa nafsunya kayak gitu. Kalau Andre apa? Sama kayak gitu, cuman metode gua bener nggak sih kalau misalnya kita tuh sebulan penuh di kampung aja gitu. Emang bener-bener apa ya, ngebatasin namanya, kita kan nahan ya, nggak mau kayak misal kalau misalnya di sini kita lagi ngebatasin di kamar, cuman pasti ada gadget gitu. Kalau di kampung itu buat sinyal aja susah, kita tuh buat kita nge-spill gitu. Gue lihat tontonan kayak kontennya pun ada yang fotonya ada yang lagi cekcok berantem. Kata gue ini bulan puasa, kayaknya nggak ada bulan puasanya. Banyak banget gue liat di IG kayak gitu, kok berantem mulu, kesini langsung sekali-sekali ada lagi berantem kayak berita yang nggak ngenakin lah. Kayaknya nggak kayak bulan puasa di bulan puasa. Tapi kalau misalnya pas di kampung gue nggak ngeliatin itu, kayaknya wah aja nih sholat ambil dulu atau zuhur misalnya gitu sholat, terus pas lagi terawih kayak gitu. Nah gue pernah cerita di kampung gue dulu pas lagi almarhum masih ngimamin ya, kakek almarhum itu. Jadi tuh di musola gue di kampung gue itu musolahnya ada musola keluarga, namanya langgar. Nah makanya kalau di kampung gue tuh sholat di langgar. Iya namanya langgar. Jadi alasan ya. Namanya itu ya langgar ya. Namanya langgar. Itu tuh musola keluarga. Cuman yang bikin unik, dia terawihnya itu sebelum makan sahur. Jam 1 apa jam 2 gitu. Sholat terawih. Gitu. Dia ngikutin waktunya pas lagi di Mekah. Oh, jam Mekah. Gitu. Gue nggak paham dah, mungkin kok terawih bener kita dibangunin sama kakek gue, dibangunin sekitar jam 1 apa. Berarti kalau kayak gitu gue bisa buka puasa jam 12 siang karena gue ngikutin jam Mekah. Boleh. Gue nggak ngerti kok terawihnya jam segini ya gitu. Pernah kayak gitu. Mungkin kan gue masih SD deh kalau nggak salah. Udah. Mungkin sholat malam kali kan. Terawih, beneran terawih. Sholat terawih, nah udah gitu baru sahur. Gitu. Inilah namanya keberagaman di kampung tuh, dan itu kerasa banget tuh, kerasa momennya banget momennya. Masih kayak nggak ada speaker tuh, jadi pakai kentongan, gue, wah ajan kayak gitu tuh. Bukan gue maling. Beda ketukannya beda. Kalau misal tung itu baru maling. Oh. Ini ada tung, nah itu baru. Kalau ada cewek cantik ketuknya gimana? Apa tuh? Kalau ada cewek cantik ketukannya gimana? Itu aja sih. Joen, untuk orang umat muslim dari pandangan kamu di Ramadan mungkin ada pesan-pesan kayak jangan batal lah, kalian tuh harus gini. Karena biasanya kalau orang yang di luar dari circle-nya ngasih saran atau ngasih masukan tuh langsung kena ke hati gitu kan. Ya kalau kayak Joen kembali lagi kepada pribadi masing-masing ya. Kalau kita ngingetin orang itu tapi orang itu kayak batu juga sama. Istilah dari kembali lagi diri masing-masing sih. Tapi kadang-kadang ada teman-teman Joen yang nggak puasa atau gimana ya. Ada sih teman Joen yang satu nih batu banget nih. Udah dibilangin, Kak sholat, Kak puasa, Kak gini. Iya Joen. Ya nggak dilakuin ya udah. Maksud Joen ya itu urusan dia sama Tuhan. Kenapa nggak lu tukeran aja? Lu kan
ngingetin sholat ya. Yang satu lagi ngingetin gereja. Ngingetin gereja. Lu tukeran aja. Gue inget sholat kok. Betul sama-sama depres ya. Pada saat tukeran sama aja tukeran lagi. Tapi lu juga sempat kepikiran gak sih kalau lu ke gereja juga suatu waktu lu dipanggil Tuhan kan lu yang menanggung juga. Iya, itu semua juga Joen udah pikirin dan Jadi ketahuan ada konfliknya kayak kita berdua. Wah, jadi berdua nih. Di suasana Joen yang rasakan pas lagi bulan puasa. Ini kan Joen ini kan nonis ya. Bener-bener ada yang beda di zaman sekarang ya. Apa? Sama aja. Bukan gua nggak notice ke wah jadi susah nih nyari warung, enggak ya. yang Joen rasakan gitu. Sama aja apa? Takjil di mana-mana. Kayak gitu iya, kan suasananya. Iya, gitu. suasananya Gitu kalau aja. pas bulan puasa ya pasti Joen lihat tuh wah takjil nih pasti udah mau ini bulan puasa gitu. Warteg dihordenin. Pantesan takjil Warteg dihordenin. Warteg diordenin pas buka ngapain lo? Itu namanya warteg kaki. Apa tuh? Ini dari luar ternyata kaki doang. Jadi biasanya itu motor pada rusak kalau lagi Iya. siang-siang belok sendiri. Iya, Auto. Autopilot. Gue kira dikunci stang nih. Jadi sebenarnya autopilot Tesla tuh kita udah duluan. Di bulan Ramadan. Iya sih. Oh, yang Joen rasakan tuh perbedaannya di situ aja. Iya, Takjil. dan mungkin kayak suasana juga beda tiap kali subuh atau maghrib tuh dengar suara azan kan Ngaji-ngaji, gitu. iya. Kadang-kadang Joen kan nanya itu mereka ngapain kan dengan tidak tahu jadi Joen nanya gitu. Jam 2 siang suara ngaji, Kak azan apaan? Kan dia nggak tahu kan. Ya kan nggak tahu Joen tuh patokannya cuman dengar Yang Arab-Arab lah ya. Ya Arab itu udah azan itu jadi makanya Joen nanya itu apa gitu. Ada satu sisi Joen juga pengen tahu Mungkin bisa yuk. nggak mau. Kalau misalnya asyhadu Selangkah lebih dekat ini loh. Ngomongin ajan, gue pernah ada cerita lucu loh. Apa? Saudara gue, dia ajan salah. Ajan apa gitu? Jadi gini. Asyhadu alla ilaha illallah akbar. Itu apa? Wah, kata gua, Jadi ajan lagi. salahnya gitu. Jadi karena kepanjangan ini disangkanya pas lagi Allahu Akbar. Jadi ada Allahu Akbar. Oh. Nah, dia langsung mungkin dia yang sering-sering ajan dia lupa apa. Gua kurang paham ya. Tata cara ajan dia pas salah gitu kayak gimana. Akhirnya diulang lagi. Cuman kan malunya ya, dia pakai pakai speaker gitu. Gua kira dia azan tapi malah jadinya komat kan. Allahu Akbar. Enggak. Pas syahadat itu kan la ilaha illallah kayak gitu. Ini panjangnya Allahu Akbar. Yang ini agak lain. Soalnya biasanya orang gitu azan jadinya komat yang ini kacau. Iya. Ini kacau. Kadang Joen juga nggak ngerti jam 3 kayak orang ngomong pakai bahasa Arab itu nggak ngerti apa. Sering nanya tapi teman Joen juga nggak tahu emang biar kosong. ngerti. Joen tuh harus belajar apa artinya. Coba ikutin asyhadu. Nggak mau. Biar ngerti kan. Itu syarat untuk belajar Islam dulu. Iya. Ya Yakin dulu. satu sisi kita tidak masuk tapi kita mempelajarinya. Oh. Kita cuma melihat aja gini. Mungkin di bulan Ramadan ini tuh bener-bener keberkahan untuk para pedagang-pedagang takjil. Dengan ada fenomena wartakil, langsung borong loh. Iya. Ini cuman kan yang bikin masalah tuh kalau semuanya jadi pedagang nih, terus yang beli siapa? Dia lagi. Tapi menurut kalian fenomena sekarang kayaknya lagi rame nih. Toleransi kita rebutan takjil. Seru nggak sih? Seru sih. Seru. Tapi kalau menurut gue pribadi kayak lucu-lucuan sih ya. Iya. Lucu-lucuan sih. Cuman lucu-lucuan itu seru. Sosmed gue ngerasa kayak oh sekarang toleransi makin ada kan dulu kan sempet gue nggak tahu entah konflik agama di Indonesia kencang atau mungkin media yang menggembor-gemborkan kan. Iya, Karena iya menurut sih. gue sejauh ini dari gue kecil gue berhubungan dekat sama orang-orang beda agama dan aman-aman aja gitu kan. Dan mungkin di daerah lain ada yang konflik dan ketika ada fenomena ini gue ngerasa kayak ini nih baru Indonesia gitu, seru, lucu. Cuman pesan buat kalian jangan sampai kelewatan, ya kan? Karena orang kalau udah dikasih enak, lucu, tiba-tiba jadinya kan, penyelewengan kan, jatuhnya. Mungkin di bulan Ramadan ini tuh bener-bener keberkahan untuk para
pedagang-pedagang takjil dengan ada fenomena war takjil, langsung diborong loh. Ini borong. Cuman kan yang bikin masalah tuh kalau semuanya jadi pedagang nih, terus yang beli siapa? Lagi, kayak gitu kan, wah lagi rame nih, aku dagang kan. Pada ikutan dagang, tapi nggak dibeli. Soalnya jadi pedagang semua. Jadi influencer bisnis tuh 7 rekomendasi bisnis buat Ramadan, sementara pada dagang kan nggak ada yang beli. Iya. Yang jadi masalah kan gitu, wah lagi viral nih. Akhirnya pada yang tadinya beli, akhirnya aku dagang aja deh dagangnya. Akhirnya berkurang aja pembeli. Yang dibeli kayak gitu. Nggak balance. Kalau dari lo nih Bang, gimana caranya untuk bisa menghadapi momen puasa? Tips and trick loh. Tips and trick untuk puasa. Iya. Yang pertama, kita jangan berpikir puasa itu untuk menahan lapar atau haus, tapi lebih ke untuk menahan rasa iri hati, dengki, dan sifat-sifat jelek manusia. Lapar dan haus itu lebih ke kulit-kulitnya aja tipis sebagai simbolik, gitu aja. Otomatis kalau udah terbiasa dengan sifat, udah kesananya akan lebih enteng. Kita menjalani rutinitas kita seharian, aktivitas. Gitu. Kalau cara pandang lo terhadap Lebaran? Kalau itu dari gua ya. Iya. Lebaran. Ya Lebaran silaturahmi lah ya. Silaturahmi ya. Silaturahmi kayak pada umumnya aja. Keliling. Ini juga lebaran. Badan lu lebaran. Weh, itu Lebaran. Ini kita lagi masa inian kan? Holiday kan? Hah? Holiday. Liburan. Gue kira masa itu. Oh iya. Udah digini-giniin loh. Iya. Aduh, gua ada sih tips and tricks puasa. Menyibukkan diri. Itu mengsuges pikiran kita sih. Emang sih bakal wah haus nih, lapar nih. Tapi kalau misalkan udah kepikiran itu, sibuk aja. Gua rasa nggak kerasa itu sih. Sibuk. Tapi kalau misalkan kita nganggur, gabut apa gimana, pasti susah banget. Kepikiran itu deh. Yang dia lakukan apa? Nunggu tuh bosan banget. Nunggu, aduh masih juhur, nunggu asar ya kan? Iya sih. Kayak gitu. Sama kayak nunggu dia yang masih bersama orang lain. Waduh. Tapi satu hal yang gue highlight, Ramadan buat gue nyebutin orang-orang hebat kita semua ya. Dulu mungkin kita sempat ngedengar Ramadan tuh puasa tidur aja ya kan? Iya. Ada yang bilang pahala segala macem gitu kan. Yang gue ngeliat bukan itu, gue ngeliat ketika kita lagi puasa capek-capek kita masih kerja cuy, banyak banget orang yang kerja kan, dan gue kayak ngerasa mereka aman-aman aja gitu. Jadi buat gue salut buat kalian yang masih kerja, kalian masih tepuk tangan buat kalian semua. Semoga di hari kemenangan ini keberkahan selalu untuk kita semua. Amin. Sepatu baru alhamdulillah dipakai di hari raya. Oke, kita tadi udah lesu juga ya, udah bahas cerita banyak nih dari abang yang satu ini, Jalan-jalan dari kita semua, dari Bang Riki. Ternyata Bang Riki guys, orangnya sedalam itu guys. Cara pandang dia banyak banget yang berbeda. Dan inilah dia yang aslinya. Original. Berarti selama ini lumayan capek juga ya, pemikiran dalam lu tuh kadang suka nggak keluar gitu. Banyak momen yang bikin pikiran-pikiran, ide-ide gue tuh nggak tersalurkan mungkin ya. Ya gimana gitu ya, karena mau keluarin juga kadang celahnya nggak dikasih gitu kan, bingung dan juga. Orang-orang di luar sana mungkin ambigu ya, berpikir kayak gue ini sosok yang berbeda mungkin. Banyak orang di luar sana bilang, wah negatif begini. Itu kan hanya permainan. Iya. Mungkin bagi yang di luar bisa jadi karena awam. Tapi bagi kita yang di dalam kan kayak ya udahlah gitu. Iya kan. Karena yang jelas inilah dia Abang Riki yang orisinil, yang aslinya. Tetap komedi kok, tetap lucu, tetap aktif segala macam. Cuman emang yang kita pengen undang spesial, kita sengaja pengen ngambil sisi yang dia tuh benar-benar kalau diajak ngobrol deep banget, kalau cara pandangnya
dan cara pandang itu kadang ngukurnya tuh panjang gitu. Menurut gue nih analytical thinking itu bagus banget. Iya, itu kan dong. Oke, sekarang kita di sesi games. Kita udah pusing ya, kan kita main game saja kali. Tegang nih. Apa tuh gamesnya? Apa? Jadi apa kan? Jadi apa? Jadi apa? Coba join. Terus jadi apa? Barang ini ya dari remote AC aja, remote AC. Bisa aja. Dimulai dari Kang Andri. Enak banget remote dari gua. Udah dipegang, kirain mulai dari Joen. Enggak, jangan dari Kang Andri aja. Join kan buat yang kalah. Wih, dijujuran lagi. Mulai. Oke. Jadi apa? Jadi apa? Jadi apa sekarang? Sekarang jadi apa? Jadi apa sekarang? Apa nih? Mainstream handphone. Telepon, aduh mainstream bro. Oh ya. Terus apa dong? Lagi. Jadi apa? Jadi apa? Jadi apa sekarang? Sekarang jadi apa? Jadi apa sekarang? Oke, harmoni. Bisa masukkan. Sekarang siapa nih? Boleh. Lu apa Joen? Dari gua lah. Iya. Joyan pokoknya kalah aja. Iya, boleh. Jadi apa? Jadi apa? Jadi apa sekarang? Sekarang jadi apa? Jadi apa sekarang? Ayo. Wih, sabun. Padahal Joen udah pikir. Mari Ki. Jadi apa? Jadi apa? Jadi apa sekarang? Sekarang jadi apa? Jadi apa sekarang? Asik Pistoy. Iya. Joen. Jadi apa? Jadi apa? Jadi apa sekarang? Sekarang jadi apa? Jadi apa sekarang? Udah disiapin gue kurang ajar. Sepeda. Itu Gitar. fungsi aslinya remote emang. Udah dong, apa itu? Iya, sabun udah. Apa? Amplas. Apa? Kornet. Sarden. Apa? Alat DJ. Kursi. Hah? Bisa jadi. Jadi gitar. Apa tuh? Mendekati. Hah? Apa? Telepon. Telepon. Apaan tuh? Botol. Gunting kuku. Bukan. Udah, sayang sekali Joen gagal. Ya kan? Aduh. Mana jelasin ini ya? Alah mulu nih. Bosan nggak sih setiap hari Joen mulai yang kalah? Emang itu fungsi dia di sini. Ini termasuk KPI untuk masuk gaji ya Bang. Joen kalah games. Kalah kan hukumannya minum jamu. Emang iya? Iya. One shot coba. Wih, one shot. Gak asik. Biar kredit skornya nambah. Absolutely Yes. Oke. Itu kata-kata lu ya di film ya? Absolutely yes. Keren. Oke, Joen. Sekarang kita nyanyi bareng ya, Alkro, boleh ke depan, asik. Di segmen spesial ini kita mengundang all crew untuk Kembali menghibur. nyanyi bareng di spesial Idul Fitri. Yeay. Ada Kang Dot sama Kang Nga. Jangan dulu ya. Oh iya. Jangan kan. Oke, balik lagi. Tepat. Apa nih?
bulan ramanya juga kita beberapa kali ada tag episode di Ramadan ya. Makasih juga teman-teman udah request, akhirnya Bang Riki sudah datang hadir di sini. Makasih juga. Bang Riki. Dan di spesial hari ini juga bersama spesial guest star kita Bang Riki, kita mengucapkan semua tim Jamu Sehat. Kami mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Maafin kita ya. Iya. Ya, maafin ya. Maafin join ya. Buka Joel.